Kembali berjumpa dengan saya, Urbanisasi, dalam program Obrolan Hukum Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi menghadapi panggilan dari kepolisian. Perlu diketahui bahwa panggilan dari kepolisian adalah merupakan suatu panggilan yang wajib untuk dipenuhi, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 112, di situ disebutkan tentang surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat wajib untuk diikuti atau wajib untuk dihadiri. Di dalam menghadapi surat panggilan terkadang masyarakat bingung dalam menyikapinya, sehingga ada yang mengalami depresi, ada yang mengalami stres, bahkan ada yang menangis, dan seolah-olah bahwa ketika ia dipanggil oleh aparat penyidik, yang bersangkutan sudah akan menjadi tersangka. Nah, di sini saya akan membahas secara detail terkait dengan strategi menghadapi surat panggilan kepolisian. Namun sebelumnya, saya meminta kepada sahabat Obrolan Hukum Indonesia untuk memberikan like, subscribe, bahkan komen, dan juga tidak lupa menekan tombol lonceng yang ada di sisi sebelah kanan atas. Saya melanjutkan terkait dengan strategi menghadapi surat panggilan dari kepolisian. Penyidik dalam mengirimkan surat panggilan kepada seseorang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 112 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 227 wajib memberikan surat panggilan secara tertulis. Nah, di sini ada tenggat waktu surat panggilan atau waktu untuk menghadiri panggilan yang hendak dilakukan oleh pihak penyidik. Waktu yang wajar menurut undang-undang adalah paling lambat 3 hari sesudah diterima atau sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan pihak penyidik. Dalam prakteknya, surat panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil dengan beberapa cara, seperti meminta pihak yang dipanggil untuk mengambil sendiri surat panggilannya, atau juga terkadang dilakukan dengan menitipkan pada kuasa hukum, atau juga melalui penyidik, yang mana penyidik mengantarkan langsung kepada pihak yang dipanggil. Namun di sini pada prinsipnya surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada pihak yang dipanggil. Di sini ada catatan, harus disertai dengan tanda terima, kecuali ada hal-hal lain, misalnya yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka suratnya bisa saja diserahkan melalui keluarga atau kuasa hukum atau ketua RT atau RW, bahkan kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera dan sedapat mungkin disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan kepolisian yang memanggil tersebut, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri di mana berdomisilinya pihak yang akan dipanggil, yang dapat dikirim melalui pihak kepolisian setempat. Pertanyaannya, apakah ketika surat kepolisian atau surat panggilan kepolisian dikirim melalui pos itu dianggap suatu pemanggilan yang sah? Saya perlu jawab bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 227, setiap pemanggilan harus dilakukan oleh pihak kepolisian secara wajar. Oleh karena itu, apabila ada pemanggilan yang dilakukan melalui pihak atau melalui pos ataupun tiki dan sebagainya, maka dapat saya katakan bertentangan dengan undang-undang. Kemudian, bagaimana apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan? Dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik akan menerbitkan suatu surat panggilan, yaitu panggilan kedua. Bila mana tanpa alasan yang patut dan wajar, kemudian kembali pihak yang dipanggil tidak hadir dalam suatu pemanggilan yang kedua, maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah di mana penyidik dapat meminta bantuan untuk membawa pihak yang dipanggil secara paksa.
Namun tidak demikian dalam hal apabila pihak yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan karena ada alasan yang patut dan wajar. Maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan di tempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan. Sebagaimana dikemukakan tadi bahwa seorang dapat dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa dalam kapasitasnya ada 3, yaitu sebagai saksi, sebagai ahli, ataupun sebagai tersangka. Di sini untuk memastikan adanya pemeriksaan terhadap saksi, apabila diduga bahwa saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka atas saksi dapat dilakukan penyumpahan ataupun pengucapan janji sebelum pemeriksaan dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan. Namun apabila dipanggil dalam kapasitasnya selaku saksi ahli, maka penyidik akan terlebih dahulu melakukan penyumpahan atau pengucapan janji dari saksi ahli tersebut bahwa yang bersangkutan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Di sini pemeriksaan tersangka perlu kita perhatikan secara cermat. Namun sebelum saya memasuki pemeriksaan tersangka, terlebih dahulu saya mengajak kepada Anda untuk memperhatikan tips yang perlu diperhatikan di dalam mendapatkan surat panggilan dari kepolisian. Jadi, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda mendapatkan surat panggilan dari kepolisian sebagai pihak yang mungkin dijadikan sebagai terlapor? Pertama yang Anda harus perhatikan adalah terima surat dan tanda tangani, lalu kemudian baca dengan cermat, dengan teliti surat panggilan tersebut. Yang kedua, lihat jadwal pemanggilan daripada surat tersebut. Lalu yang ketiga adalah penuhi panggilannya. Dan yang keempat adalah Anda harus memberikan keterangan yang jujur sesuai dengan fakta. Lalu yang kelima adalah jangan lupa mengikuti suatu proses hukum agar supaya prosesnya berjalan secara baik dan lancar. Kemudian hal yang perlu diperhatikan di dalam pemanggilan tersebut seperti dalam poin 1 tadi bahwa baca. Kenapa perlu kita membaca secara teliti dan cermat surat panggilan tersebut? Yang pertama, karena pada saat Anda menerima panggilan, maka di situ ada informasi yang ada di dalam pemanggilan tersebut. Syarat untuk memanggil pertama adalah harus ada dasar pemanggilannya. Anda bisa dipanggil dalam kapasitasnya sebagai pihak saksi ahli, ataupun sekali lagi sebagai tersangka. Dalam kondisi seperti ini, maka perlu diketahui hal-hal yang harus Anda lakukan. Pertama kali, Anda harus melihat apakah identitas yang diberikan atau yang diletakkan di dalam surat panggilan itu telah sesuai dengan identitas Anda. Bila mana tidak, maka Anda harus mempertimbangkan atau menghubungi pihak kepolisian untuk mengubah surat panggilan tersebut. Mengapa? Karena bisa saja nama saudara mirip dengan nama orang yang dipanggil, tetapi sesungguhnya bukanlah Anda yang menjadi pihak yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun sebelum saya melanjutkan, saya meminta kepada seluruh sahabat obrolan hukum Indonesia untuk tetap berada pada channel ini dan dapatkan tips-tips hukum menarik lainnya pada channel obrolan hukum Indonesia. Salam sukses dan sehat selalu.